Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Kemudian Jakarta dapat duit gampang banget Pak. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami Pak, yang kebagian demonstrasinya kami Pak, tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian Pak. Luar biasa, Kang Deddy kembali berpidato dengan hebat selama 30 menit. Pidato Kang Deddy ini penuh dengan daging. Dalam pidato ini, Kang Deddy dengan tegas dan berani menyindir para pejabat dari mulai anggota dewan hingga gubernur Jakarta. Baru Pak sepanjang sejarah berdemokrasi Pak, ada ketua asosiasi, partainya beda, daerahnya beda, menyerahkan tampuk kekuasaan pada Bapak. Pada tempat tadi yang partainya berbeda. Kenapa itu diberikan? Karena memang nggak ada honornya Pak. Kalau pergi perjalanan dinas, siapa yang paling banyak yang ngikutin? Yang berangkatnya 1, SPY-nya 10, sehingga APBD-nya menjadi terserap untuk perjalanan dinas. Padahal nyerapnya anggota DPD sedikit, kebanyakan sekretariat dewan. Kan saya tahu yang begitu-begitu. Kang Deddy dengan berani menyampaikan kepada seluruh pejabat dan pemimpin agar tidak menjadi pengkhianat bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 30 tahun ke depan, Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri. Sindiran tersebut tidak berhenti sampai di sana karena KDM telah mengajarkan kepada seluruh pejabat agar mau turun langsung ke rakyat bekerja dengan tulus. Sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Yang ngantor di sini banyak menikmati gedung sate dengan para pegawainya yang cantik-cantik, banyakkan sekda dan wakil gubernur. Inilah negara harus punya pikiran out of the box. Dan secara mengejutkan, Kang Deddy juga telah mengatakan kepada para anggota dewan, berat melawan saya. Mudah-mudahan ke depan Bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing, tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Ketika ada mahasiswa yang kurang setuju dengan kebijakan KDN dan meminta tanggapan Anies Baswedan atas kebijakan tersebut. Nah, jadi teman-teman, saya usul kepada kita untuk dalam setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan mikro, konsulkan kepada ahlinya. Jangan eksperimen. Konsulkan ahlinya. Sehingga langkah yang ditetapkan adalah langkah yang sudah terbukti. Sehingga anak-anak kita mendapatkan tindakan yang tepat. Kadang-kadang kita yang orang tua ini, saya maksudnya, bilang kita ini muda-muda di sini. Kadang-kadang pandangannya lama. Saya beri contoh. Ada anak bermasalah. Kemudian dicoba ditegur sekali, 2 kali nggak bisa. Terus sama sekolah dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluarkan dari sekolah, artinya apa teman-teman? Terus siapa yang ngurusin? Terus siapa yang mengarahkan kalau malah dikeluarkan? Anak yang seperti ini justru anak yang tidak boleh dikeluarkan. Justru anak itu yang harus dalam sekolah. Supaya ada tambahan bimbingan. Tapi kalau pandangan lama, ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, lalu itu kalau pegawai Bapak Ibu. Itu kalau pegawai ditegur SP1, SP2, SP3, lalu berhenti. Kalau anak, loh ini justru harus ada Nah, ini paradigma pendidikan. Jadi menurut saya harus dilakukan paradigma yang baru. Gunakan pandangan ahli. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung. Dan saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu semuanya. Para bupati, wali kota saya ucapkan terima kasih. Saya lebih memposisikan diri menjadi seorang ketua RT saja di Jawa Barat ini. Karena apa? Karena bicara dunia usaha, dunia industri, dunia ketenaga kerjaan tidak bisa diselesaikan di balik meja. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan surat keputusan.
Diperlukan langkah-langkah teknis yang mengkoordinasikan, mengorkestrasi seluruh kepentingan dalam dunia bisnis, dunia industri di Jawa Barat. Apa sih yang menjadi problem dalam dunia usaha di Jawa Barat ini? Walaupun Jawa Barat hari ini ranking pertama dalam investasi, 72,5 triliun hari ini, tertinggi di Indonesia. Tetapi di balik itu saya belum puas. Kenapa? Ada problem-problem fiskal, ada problem sosial, ada problem politik yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat, sehingga gubernur mengorkestrasikan seluruh kepentingan investasi dari mulai tingkat RT sampai tingkat menteri. Apa problemnya? Pertama, ketika orang investasi, betul bahwa sistem kita sudah digital, sudah OSS, tetapi seringkali mengalami keterlambatan di OSS-nya. Uploadnya lama, beban uploadnya besar. Kemudian setelah itu, pengusaha harus menyelesaikan pada tingkat teknis sampai pada tingkat RT RW. Karena secara sosiologis dia berdiri di situ tidak bisa hanya sekedar membawa surat keputusan. Maka di situ diperlukan seorang pemimpin untuk mengorkestrasikan, memberikan pemahaman kepada lingkungan masyarakatnya bahwa kehadiran industri membawa daya dukung multiplier efek ekonomi apabila rakyatnya memiliki kesiapan. Tetapi kalau masyarakatnya di pikirannya adalah ketika ada investasi maka ada penjualan tanah, harga tanah menjadi naik, maka setelah itu pembebasan dia beli mobil, bangun rumah baru, istri baru akan menjadi problem. Kenapa akan menjadi problem? Ketika industri berdiri, multiplier efeknya dia nggak dapat. Seluruh aset yang dimiliki karena penjualan tanahnya habis, akhirnya dia memperkuat diri menjadi kelompok. Apakah itu ormas atau LSM? Yang padennya dalam setiap bulan negosiasi, limbahnya kasihin ke saya. Kalau enggak, besok mobilnya saya cegat di jalan. Tenaga kerjanya lewat saya. Kalau tidak lewat saya, besok di demo. Ini problem ini terus-menerus dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika saya memimpin yang pertama adalah mengeluarkan surat keputusan, yaitu pembentukan Satgas anti premanisme, melarang perusahaan untuk mengeluarkan dana THR, melaporkan kepada gubernur apabila terjadi intimidasi pada perusahaan, dan gubernur akan datang dengan segenap pasukannya. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia tidak akan berjalan manakala investasi tidak hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat tayangan-tayangan tadi, ada gambar-gambar Bupati Bekasi membuat job fair. Itu lagi cek berapa sih kemampuan orang rekrutmen tenaga kerja di Bekasi. Ternyata tidak koordinasi dengan saya. Saya lihat ada peristiwa di Cianjur juga sama, tidak lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Bogor juga sama. Hari ini Jawa Barat merubah sistem itu semua. Bahwa dimulai bulan Agustus tidak ada lagi lamaran kerja manual. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun sistem data rekrutmen tenaga kerja berbasis digital, di mana Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota menyajikan data lulusan kerja, angkatan kerja yang tersedia, kemudian terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan juga harus mau update, mau berkomunikasi, mau berselancar dengan Dinas Tenaga Kerjanya. Ketika perusahaan membutuhkan lapangan kerja, maka tidak perlu lagi diumumin loker, kemudian dia cukup cari di data digital itu, siapa, kualifikasinya apa, lulusan apa, pengalamannya apa, kemudian dipanggil dulu. Setelah dipanggil, kemudian assessment, kemudian dilakukan fit and proper test. Setelah lulus baru mereka mengurus persyaratan kerja. Problem hari ini adalah persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja. Orang nggak punya duit bikin persyaratan. Bikin persyaratannya pinjem ke bank keliling, pinjem ke bank emok, jadi beban. Ketika tidak diterima, dia merasa orang desa tersebut tidak diterima, dia ngamuk, Pak. Ini problem. Saya kemarin menyelesaikan konflik di Karawang. Ada perusahaan suku cadang otomotif yang membuat rekrutmen tenaga kerja di masyarakat desa setempat itu 162 daftar, hanya 2 yang lulus. Kepala desanya ngamuk. Kemudian menekan perusahaan, dan kebetulan manajer personalianya mengucapkan ucapan yang menyinggung dan bersifat sara. Kemudian saya undang kepala desanya, saya bicara apa problemnya. Problemnya adalah yang lamar kerja di matematika dasarnya lemah. Karena di matematika dasarnya lemah, maka waktu itu juga saya perintahkan kepala desanya buka kantor desa, siapkan kursi 100, mulai hari Senin saya kirim guru untuk ngajar matematika dasar, agar nanti ketika seleksi tidak kalah matematika dasarnya.
Problem pendidikan kita hari ini, Pak Menko, adalah sekolah kita lebih sibuk pada pengajaran, bukan pembelajaran. Sekolah kita kadang tidak baca apa yang menjadi kebutuhan pasar kerja. Sibuk dengan kurikulum, yang penting 1000 halaman disampaikan. Yang 1000 halaman itu muridnya stres, gurunya capek, ketika lulus seleksi di perusahaan nggak keterima. Ini problem. Nah, sudah saatnya hari ini Apindo, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh stakeholder dalam dunia usaha di Jawa Barat, satu dunia usahanya harus terbuka. Kenapa? Banyak juga oknum HRD yang seringkali main-main dengan masyarakat sekitar, melakukan rekrutmen terima duit. Saya buka saja, ini problem. Dan mulai Agustus, saya ingin menangkap dengan jajaran kepolisian ini. Kenapa? Ini memperburuk citra investasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, problem kita apa lagi, Pak Menko? Saya juga suka kasihan sama pengusaha ini. Kenapa? Sudah bayar pajak, dipajakin. Pengusaha sudah bayar pajak, ada PPN, ada PPH, tapi dipajakin lagi. Mau Agustusan kirim proposal, tidak terima ngamuk. Kirim surat, ada ulang tahun organisasinya, tidak terima ngamuk. Ini kan problem. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi harus ada upaya penyetaraan dan sistem bagi hasil dana pajak secara transparan dan terbuka. Kenapa? Perusahaan, desa di sekitar perusahaan seringkali mengalami problem. Infrastrukturnya perlu baik, sarana air bersihnya perlu baik, rakyat di sekitarnya harus meningkat ekonominya, pendidikannya harus baik. Ini kan yang terjadi. Nah, yang terjadi hari ini kan ketika ada dana bagi hasil, baik ke kabupaten maupun ke provinsi, tidak menjadi prioritas dari investasi. Dia bikin untuk kunjungan kerja duitnya. Sehingga saya hari ini larang, nggak boleh. Harus difokuskan untuk apa? Infrastruktur. Kemudian seluruh kebutuhan desa itu harus di-maintain dengan baik, tidak boleh lagi minta ke pabrik. Kenapa? Karena tidak ada itu regulasinya. Kalau perusahaannya kemudian belum ada petunjuk dari atasannya, maka yang digejek-gejek manajer HRD-nya. Nah, ini harus dibuat siklusnya, sehingga saya nanti akan ngatur di dana desa provinsi. Anda basisnya industri, maka fokus saya adalah hari ini air bersih di sekitar industri harus baik, jalan harus dipastikan harus baik, rumah rakyat miskinnya harus baik, sekolahnya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik.